Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat, salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan kita yang tertunda, masih membahas seputar daripada kajian kita Syarhul Iman di awal 63 itu masih materi menghargai ulama gitu. Sekarang masalah 64 dan 63 mereka orang sakit karena 64 Wasobatu itu nengok orang sakit jadi 11. Nengok iya dulu usubatu sari 1 63 versi tuna hingga kemarin menjenguk orang yang sakit. Berarti sekarang 64. Lalu dikira itu tulisannya mana 64 Dipakai bantuan pengendalian ini 64 Baik sabu bikadri wa yulayya fi ayfala dalika bi wajhihi wa lam yakun tadiban ya rizqu ta'am rizqi dan
ففي توراة الكريم لا يضاف Bismillahirrahmanirrahim. Aulana ma'awasul mauta. Assalamualaikum. الذي لا يخرج إلا Pantesan dari yang terakhir dari dah ketemu ya Syabit di aksi muslimin hamidal ilah ma'ru akhiran mufsidillah. Dzakara nazimu fi hadzal baiti sub'ataini fa yuqalu ala tartibi wa rasul khamsuna wa sittuna tasmitul atis. Kewajiban kita yang selanjutnya yang nomor ke-64, yakni mensolati orang yang meninggal. Jadi mengurus kewajiban yang sudah masuk ke dalam kewajiban kita, yakni mengurus kewajiban kita selaku orang muslim terhadap orang yang meninggal. Sebagaimana yang sudah kita bahas, Sobatun Rabi'atu wasituna sholatu ala nabi dan muslim qala al-jihadu wajibun alaikum ma'akuli amin. Bahwa karena al-fajiran ribu amalul kabair. Jadi yang nomor selanjutnya adalah kewajiban kita mengurus jenazah. Di sini dibahasnya hanya adalah mensolati, tapi sebenarnya adalah mengurus jenazah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ketika kita melihat orang Islam meninggal, maka kewajiban kita adalah kewajiban kita memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Andai kata mayitnya sudah berbentuk manusia secara normal. Akan tetapi ketika manusianya belum berbentuk secara normal, sama seperti halnya kita ada orang yang keguguran. Nah, yang keguguran selagi itu belum berbentuk secara normal, normalnya manusia, maka kewajiban hanya tinggal mengkafani dan menguburkan. Tapi kalau mayitnya sudah normal, maka kewajiban kita yang apa tadi? Ya, ada hal-hal yang kita harus ketahui secara kaidah umum. Ini secara kaidah umum. Andai kata seorang mayit tidak dimandikan, maka kesananya tidak boleh disolati. Kan kewajiban kita apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur.
kewajiban, bahkan secara syarak diharapkan untuk memandikan, maka konsekuensinya kewajiban kita hanya tinggal dua, yakni mengkafani dan menguburkan. Jadi ketika penentunya andai kata mayitnya dimandikan, maka kesananya nanti mengkafani, mensolati, menguburkan. Tapi andai kata mayitnya tidak dimandikan, baik tidak dimandikannya karena ketentuan yang memang harus dilakukan kita selaku umat Islam kepada mayit tersebut, maka kesananya tidak boleh dimandikan. Salat ini secara kaul sahih, seperti orang yang meninggal gugur di medan perang membela agama, itu kan mayitnya tidak boleh dimandikan. Dan kita selaku umat Islam tidak wajib memandikan orang yang gugur sebagai syuhada. Maka kewajiban kita hanya mengkafani dan menguburkan. Atau seperti tadi, orang yang melahirkan belum sempurna keguguran, bentuk si mayit belum sempurna, si janin belum sempurna berupa manusia, maka kewajibannya hanya mengkafani dan menguburkan. Itu biasanya kisaran 4 bulan ke bawah. Kalau sudah 4 bulan ke sana itu sudah berbentuk seperti alien. Seperti ya kalau kita seperti alien gitu. Kepalanya, tangannya meskipun belum, kadang-kadang si tangannya belum terpisah dari badannya, masih agak rempet kaki, itu sudah berbentuk seperti manusia. Biasanya 4 bulan ke bawah. Atau seperti halnya orang di masa sekarang yang meninggal diakibatkan karena virus corona. Nah, orang yang meninggal karena virus corona itu biasanya tidak dimandikan. Kadang-kadang pakaian yang dipakainya pun masih pakaian yang itu. Masuk rumah sakit pakai pakaian piyama, nganturkeun, meninggal langsung dibungkus, langsung pakai plastik, masukin peti. Apakah perlu dimandikan? Enggak perlu, tidak usah dimandikan. Cuma kewajiban kita berarti tinggal tos dibungkus dengan buka dari menguburkan. Salatnya entah disalati atau tidak, secara kalau sahih itu tidak perlu disalatkan karena tadi konsekuensinya kalau tidak dimandikan berarti mayitnya tidak disalati. Kalau mayitnya dimandikan berarti disalati. Nah, sedangkan ini mayit tidak tidak dimandikan, maka tidak perlu disalati, tinggal dikuburkan karena sudah dibungkus dari sana. Itu secara kaul sahih. Adapun kaul yang benar, kaul yang dhaif, salatkeun wae. Boleh. Sebagai apa? Idkhalus surur. Apa idkhalus surur itu? Idkhalus surur itu membahagiakan keluarga yang berduka. Kita terus maut corona, menuju di rumah sakit terbiasa sampai meninggal. Begitu meninggal, si keluarganya pun tidak boleh datang gitu. Dina datangnya juga ada jarak. Nah, ini mah untuk membahagiakan karena dia itu orang masjid, ahli masjid, sama keluarganya kita salatkan boleh, tapi itu niatnya harus pakai niat itu mah. Niatnya bukan melaksanakan kewajiban kita terhadap mayit, tapi membahagiakan keluarga yang ditinggalkan. Idkhalus surur kaidahnya. Maka di sini disebutnya dengan boleh mubahatul muqayyad.
boleh, tapi ada kait, ada apa? Ada sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam dalam niatnya, ada sesuatu yang harus dimasukkan. Ya itu kita mensolati kan secara hukum tidak boleh disolati, iya betul. Tapi ini mah kaitnya membahagiakan saja. Ada kait itu, terus ada kait membahagiakan. Tidak bersuruh, silahkan. Itu berupa syarat. Karena di zaman sekarang orang itu suka kaku di dalam mengambil keputusan hukum. Sedangkan Islam, dalam hukum Islam itu hukum tidak kaku, fleksibel, tapi bukan tidak konsisten. Hukum Islam itu fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan berarti tidak konsisten. Inilah indahnya di dalam Islam. Di Islam itu hukumnya tidak kaku. Kalau sudah haram semuanya tidak. Kalau sudah haram seterusnya tidak. Ketika ini hukumnya halal, suatu saat bisa jadi halal. Begitu juga yang halal, suatu saat bisa jadi halal. Hukum Islam itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Makan daging ular haram, aya deui. Amun teu makan daging, aya daging mah, bahkan di rumah banyak berlebih makannya. Tapi kalau tidak makan daging ular, maot harita keneh. Boleh tidak makan daging ularnya? Boleh tidak? Ini kita tuh ada makanan yang lain, tapi kalau tidak makan daging ular saja maut aja nanti. Boleh. Karena ada penyakit. Boleh tidak? Boleh. Zina haram tidak? Jelas. Zina itu haram. Dikandung. Sudah dikerjain. Nah, etika itu kan tinggal akan ngumpul. Tinggal akan ngumpul, ada wali, ada saksi dua, sudah cukup. Kalau ada wali itu? Maksudnya ada wali itu mas, boleh. Tapi ada syarat ketentuan yang harus dilakukan. Tidak ada walinya kenapa? Dari waktu hutan. Berdua saat kecelakaan dari waktu hutan dia pakai berbulan-bulan. Ya memang fantasinya kan kita. Jadi pesawat kecelakaan tinggal dua yang hidup, laki-laki perempuan. Jadi saksi dua gitu kan, hidup di hutan. Cuma serta hewan. Tahu ya. Yang kedua ini fantasi liar gitu. Bahaya itu bagaimana ya, seperti menikahnya Nabi Adam sama Siti Hasan. Boleh menikah boleh. Oh itu menobat nonton film. Silakan. Tapi kita jangan berfantasi seperti itu. Hal seperti kita juga seperti dalam kondisi sekarang boleh nggak pakai wanita. Silakan. Tapi dengan catatan nikahnya, jarak dia menikah dengan perempuan itu dengan jarak walinya 80 km. Bukan berarti tidak pakai wali, kita mengangkat wali. Misalnya dari direstui ku orang tuanya tinggalnya di Bandung, Pak kata kan bisa boleh. Sah itu secara Islam sah. Dengan catatan pernikahan itu sah andai kata si wali melarang kita atau menghalangi kita untuk menikah dengan putrinya dikarenakan urusan ekonomi. Tapi kalau menyangkut urusan akidah itu beda lagi. Misalnya udah memang tentang itu teh ya dia berbeda keyakinan, Kristen misalnya, itu wajib si wali dan pernikahannya pun tidak sah. Begitu mah dacan gawe sebenarnya, tapi cuma akhirnya kawin anak papa begitu gecan urus bener.
penafsiran ya, perlu penafsiran ya. Saya tafsiran sendiri masing-masing kan. Apa itu? Hah? Apa itu? Apalagi si mitohannya teh itu tak urus bener gitu. Bawa ke Jakarta, ambil wali di sana, silakan. Sah ya. Diberi jalan. Itu secara ini. Itu secara dalam Al-Quran. Bahkan bukan ketika menjadi karena iya gitu. Bukannya pernikahan itu harus seizin orang tua dan seridho orang tua, betul. Tapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika seorang orang tua menghalangi putrinya atau anaknya untuk menikah dengan alasan karena kondisi ekonomi, maka wali tersebut disebut dengan wali awal. Allah mengatakan wali tersebut adalah wali awal. Apa itu wali awal? Wali awal itu mencoba orang Sunda wali atahanol. Ya. Jadi wali yang boleh kita langkahi dan tidak betul bidoknya. Siapakah wali tersebut? Wali yang mengalami karena urusan ekonomi, karena belum kerja atau ya istilahnya urusan ekonomi atau dia gajinya pun masih kecil, atau karena ibu putrinya seorang pengusaha sukses, calonnya tukang sapu siga sinetron, kan? Wali Allah boleh seperti itu. Berarti kalau pertimbangannya misalkan ini menikah, mungkin kan berdorong ada si laki-lakinya belum bisa kerjaan itu gimana? Jadi itu wali Allah. Walaupun analisisnya teh dihitung itu kayaknya misalkan dipaksakan, ya kan kita bisa hitung sebulan berapa gitu, nggak boleh? Nggak boleh. Karena rezeki bukan kita yang menentukan. Bukankah kita dulu ketika nikah pun penghasilan masih sedikit? Tapi setelah nikah banyak loh kejadian, termasuk jangan banyak dengan orang lain. Dulu saya nikah saja belum kerja, belum punya pemasukan, baru seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Begitu nikah kamu mau di Paraban mau nikah gitu kan. Tapi selepas pernikahan ya kita berusaha dan alhamdulillah sampai enggak, mohon maaf dulu saya pernah dikatakan gitu, kawin kasar dari Parang Bereng Uluhu, nanti Paraban Uluhu. Ada orang yang bicara seperti itu karena memang pada saat itu saya merasakan saya belum punya kerja, di pesantren karek balik itu langsung dinikahkan. Baru pulang dari pesantren, turun karek mun pendekar sama karek turun gunung gitu. Langsung dinikahkan. Tapi dengan kekuatan saya, ingat kata-kata guru ketika ada orang yang nyinyir, nikah santri paling di Paraban Uluhu, tinggalin dulu abdi mah jadi beas, jadi duit. Nya abdi mah mereka Paraban istri abdi ngomong Uluhu, tapi Uluhu abdi jadi atas, jadi beas, jadi makanan, jadi pakaian, jadi sandang, jadi papan. Tinggalin gue. Ya seperti itulah ya. Tapi kita tidak tahu, jadi tidak boleh kita melihat, mempertimbangkan, melarang dikarenakan urusan ekonomi tidak boleh. Nah, ngomong nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya itu ada tradisi menikah itu ada banyak jenis, ada lewat langsung, ada lewat belakang, ada lewat jendela, ada lewat di bawah tanah, lewat di bawah kolong. Nah itu sampai sekarang tradisi itu masih berlaku. Nah kebetulan adik saya juga itu dibawa lari sama laki-laki kemarin menikah. Jadi tanpa ada sepengetahuan apa-apa, tiba-tiba adik saya ternyata sudah dibawa lari di rumah imam gitu. Imam dalam desa gitu ya. Tapi ketua adat. Di sana sih ada imam desa gitu, ada imam desa yang biasa kalau di sini. Iya, seperti itu. Nah, tapi laki-laki itu biasanya dia meninggalkan misalkan uang 10.000 atau 100.000 di kamar perempuan seperti itu. Apakah pernikahan seperti ini dalam Islam itu seperti apa sebetulnya hukumnya? Itu saya nggak ngerti, nikah kolong, nikah jendela apa itu?
semacam diculik sebetulnya, semacam diculik. Iya. Ya kalau istilah kita kawin lari gitu. Kawin lari. Kawin lari. Iya tadi sebenarnya di dalam Islam itu ketika kawin lari itu seperti ya itulah yang disebut kawin lari itu seperti itu. Ketika ini sudah pada cinta yang sudah tidak bisa dilepaskan, ini seorang orang yang sudah saling mencinta terus tidak diridhoi, tidak diizinkan untuk menikah dikarenakan urusan ekonomi atau terbentur, misalkan contoh di sini juga suka ada, saya tidak akan izinin kalau kamu nikah sekarang karena sekarang kan lagi corona tidak boleh hajat, saya mau pengen hajat. Nah, pengen ada unsur ya kalau kita pukul suudonnya mah ada unsur riak gitu. Dia menghalangi anak tersebut untuk menikah sekarang dikarenakan ingin kalau sekarang mah ya cuma numpang 5 kilo juga beres, nah ya tentang ini tentang itu beres, tapi tidak ya dikarenakan situasi terus si orang tersebut melarang menikah sekarang, sedangkan si anak sudah nggak kuat. Andai kata dinantikan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia memilih untuk kawin lagi, boleh. Sah pernikahannya sah, tapi tadi jarak nikahnya harus 80 km. Nah tadi yang menjadi kawin larinya yang mengakibatkan itu karena apa? Ini yang harus kita renungkan. Ini kawin larinya kalau karena keyakinan, karena orang tuanya tidak setuju dikarenakan urusan keyakinan itu tidak sah. Tapi kalau urusannya karena urusan ekonomi itu sah. Dan si wali jangan menyalahkan ketika anaknya menikah seperti itu tidak bisa. Ya, kalau di daerah saya itu satu kampung itu masih terjadi. Tiba-tiba anak gadisnya hilang misalkan. Terus gimana? Di rumah imam misalkan. Di bawah lari gitu. Itu dikarenakan mungkin faktor ekonomi, mungkin ya artinya dikarenakan penghasilan keluarga itu kan memang bertani dan kehidupan gitu kan. Tapi sebetulnya kalau misalkan juga melalui komunikasi jalur umum itu pelamaran pasti rumah itu biaya juga tidak terlalu mahal sebetulnya. Tapi itu sudah menjadi tradisi masalahnya dari dulu sampai sekarang sudah laku tradisi. Ya yang terkadang kan tradisinya juga yang kita tuh sudah parno dengan tradisinya. Misalkan contoh yang seperti di Padang gitu ya. Padang Itu kan ada uang apa gitu. Harus ada itu. Kadang-kadang orang itu sudah paham mengenai itunya. Apalagi kalau S1 harganya sekian gitu kan. S2 sekian. Ayo hari uang saya SD itu gitu. Izin mendalami yang dipandang besarnya lebih Islam. Jadi si laki-lakinya itu sudah mencoba mendatangi kondisi saya, misalkan kondisi saya ini masih mahasiswa, belum punya pendapatan, tapi saya ingin menikahi putri bapak, sudah mencoba itu dulu bapak atau langsung lari? Kalau kasus di adik saya itu tidak ada pendekatan. Adik saya diculik di bawah lari. Saya nonton berita kayak ini macam memang tradisi di Sulawesi kayak ini yang mungkin di tempatnya Mangunan. Jadi si satu gadis sama satu pria nih suka masuk pacaran lah misalnya. Ketika misalkan mau menjalani nikah itu biasanya si gadis itu tidur misalkan di kamar tidurnya, tapi si laki-laki itu biasanya sedang mengamati di mana biasanya dia tidur, apakah di ruang tamu, apakah di kamar. Nanti ketika malam-malam biasanya itu diculik tradisinya itu gitu. Nah setelah itu dibawa gitu sama si laki-lakinya. Memang seperti itu tradisinya ya bang ya. Kalau di Makassar tuh silariak namanya, akan lari silariak. Jadi kalau Makassar ini maaf kita perhatikan dulu. Jadi prosesi itu adalah langkah awal menuju pernikahan atau memang ini teh kawin lari yang sebagaimana kita ketahui di daerah kita. yaitu kalau
normalnya kan kalau misalnya kita menikah kan kita paling datang dulu ke orang tua minta izin bilang saya suka sama anak bapak kan itu seperti itu. Anaknya gitu kan suka sama bapak. Minta restu atau tidak gitu. Kalau ini tidak dalam tengah. Oh, jalan tengah. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada izin. Jadi langsung juga adik saya tiba-tiba hilang nggak muncul di rumah gitu. Saya juga waktu itu masih di Bandung kan buat 3 tahun lalu ya waktu itu. Nah, apakah itu boleh pernikahan seperti itu? Ya itu, mohon maaf, saya tidak bisa menghukumi hal seperti itu di tempat. Karena apa? Kita harus ini kalau urusan pernikahan harus menghadirkan keseluruhannya. Nah, ada mediasi nanti namanya. Cuman ada nggak perlu apa di namanya nggak diculik pun. Andai kata memang kita menikahnya jarak secara hukum jaraknya memang 80 km dari walinya, pernikahannya sah, tapi tetap rukunnya harus ada, saksi harus ada, apa? Nanti kayak rukun nikah. Wali lah itu jawab laki perempuan wali Mas kawin. saksi. Mas kawin. Nah, mas kawin tidak masuk, mahar itu bukan hukum, mahar itu kewajiban. Tidak mahar itu kewajiban, bukan rukun nikah. Kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami ketika menikahi seorang istri. Ya, kewajiban. Jadi bukan apa? Bukan rukun. Kalau rukunnya yang penting tadi ada. Nah, ada pun walinya. Ini wali bisa ada dua nanti. Ada wali memang wali nasabnya, ada wali hakim. Nah, wali hakim ini ada dua juga. Ada wali hakim yang diangkat oleh negara, biasanya ini ada di KUA. Ada wali yang diangkat oleh masyarakat. Nah, mungkin saja tadi imam tadi itu wali yang diangkat oleh masyarakat. Di kita biasanya para ulama, para kiai yang diangkat oleh masyarakat setempat. Itu yang bisa dijadikan wali hakim. Nah, ini jadi secara hukum umum ketika posisi si walinya jauh dengan posisi dia menikah, yakni jaraknya 80 km, maka dengan catatan yang rukun 5 tadi ada, maka sah. Dan kan tergesa-gesa itu dari setan. Apapun kita tidak boleh tergesa-gesa. Orang Sunda bilang buru-buru. Ketika kita tergesa-gesa itu adalah dari setan. Tapi ada yang memang tidak semua tergesa-gesa itu tidak boleh. Ada yang wajib tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesanya teh wajib. Yang pertama membayar hutang. Membayar hutang tergesa-gesa nanti guru usulan teh wajib. Yang kedua menikahkan anak perempuan yang sudah ada jodohnya. Itu kudu tergesa-gesa. Anak kita punya anak nih atau kita punya anak laki-laki yang sudah kelihatan malam minggu teh yang sampai di masih etak. Jangan dibiarkan karena salah satu dosa besar jumlahnya ada 91 dari 91 dosa besar salah satunya adalah kita membiarkan anak kita berpacaran. Dosa besar. Padahal kita mah supaya yang hebat punten pada nambut putrana udah mah diinjil kan bahasa nanti gitu ya pada nambut itu membiarkan anak kita untuk berpacaran, maka itu termasuk ke dalam kategori dosa besar. Andai kata anak kita sudah kuliah, kali nyawa teh buru-buru talent, atau kita punya anak perempuan sudah ada laki-laki mau seserepet gitu, buru-buru lawas badai bener-bener ya deh ke anak papa. Kita ada anak perempuan, anak laki-laki ada seperti itu. Jangan dibiarkan anak kita untuk berpacaran. Mungkin kira potong ini jadi pernikahan. Terus yang nomor
andai kata meninggalnya selepas asar, andai kata meninggalnya selepas asar boleh dibesokkan, boleh, bukan harus, boleh dibesokkan. Bagaimana kalau disegerakan? Lebih baik. Tapi kalau dibesokkan boleh. Bagaimana kalau sebelum asar meninggalnya? Harus disegerakan dan tidak boleh dibesokkan. Kalau meninggalnya sebelum asar, kalau meninggalnya sesudah asar boleh dibesokkan, boleh. Tapi bukan harus ya. Boleh. Berarti salah ya kalau ini menunggu dulu alatnya lebih Masa buru-buru. Karena mayat itu tergantung ada dua pilihan. Dia sudah bisa mengetahui akan mendapatkan selamat atau celaka. Ketika kita posisi sudah meninggal, kita sudah tahu di mana posisi kita nanti. Kalau posisi kita dalam kondisi celaka, dia masuk ke kubur bakal disiksa. Sebenarnya kita tuh didiamkan terus lama-lama itu malu. Cuman orang yang masih hidup tidak tahu kalau dirinya malu, padahal dirinya malu. Sehingga ingin cepat-cepat dimasukkan. Andai kata orang tersebut sudah mendapatkan kebayangan bahwa di depan dia akan segera mendapatkan kenikmatan, terus mereka tuh dilila-lila, yang buru-buru tuh bidadari agak bayang wae. Dan ada kemanggih video itu ayanan ini seperti itu. Jadi mayat itu harus disegerakan, tidak boleh dinanti. Jadi yang tiga ini harus tergesa-gesanya harus gugur ke hanya di kanal komunikasi. Ya tadi itu kawaii. Yang nomor selanjutnya, yang nomor ke-65 tasmiyatul hadis. Yakni kewajiban kita mendoakan orang yang bersin. Ada di sisiran yang nomor bersin teh tersangka. Orang bersin tersangka. Watasmiyatu bisinil mu'jamah. Wa ayyuqalu li hadis yarhamukallah. Jadi ketika kita mendengar orang yang bersin, yarhamu. Siapa orang yang mendoakan orang yang sedang bersin, maka orang tersebut akan diampuni dosanya. Orang yang mendoakan orang yang bersin, maka Allah akan mengampuni dosanya, baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum. Lain puasa Muharram aja menghapus dosa sehingga itu teh. Ada amalan yang paling mudah. Puasa Muharram masih agak susah karena kita belum tahu puasa kita diterima atau tidak. Tapi mendoakan orang yang bersih dipastikan ikhlas. Maka ketika mendengar orang yang bersih, doakan oleh kita. Karena orang yang mendoakan orang yang bersih, pahalanya dihapus dosa yang sebelum dan yang akan datang. Nah, bagaimana ketika orang mendengar kita bersih, ketika apa yang harus kita lakukan? Itu bersih, alhamdulillah. Orang lain mendoakan kita, ya alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan? Mentos alhamdulillah tadi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya dikumullah, mangga badai. Yaghfirullahu wa lakum. Yaghfirullahu li wa lakum. Ya dikumullah, mangga. Mana yang baik, dua-duanya baik. Mana yang dhaif, mana yang apa? Yang penting mendoakan. Karena kewajiban kita bukan doanya, bukan doa harus doa ini, bukan, tapi diperintahkan mendoakan kembali. Nah, ketika mendoakan kembali, mana doanya? Ya nanti yang kita tahunya ya dikumullah, yang artinya yang intinya adalah kita mendoakan orang yang mendoakan kita.
Itu hafal yahdikumullah, yaghfirullahu li wa lakum juga tidak hafal. Nah, sunnah ya Allah, mudah-mudahan sini tambah rezeki, tambah istri, intinya berdoa. Intinya orang membuat kebaikan kepada kita, maka balas kebaikan orang lain dengan kebaikan lagi. Kan yang dianjurkan jangankan kebaikan, orang berbuat jelek kepada kita, kita harus balas dengan kebaikan. Islam mengajarkan seperti itu. Orang yang berbuat jelek saja Allah memerintahkan kita harus balas dengan kebaikan, apalagi orang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka balas kepada kita dengan kebaikan yang lebih. Maka dianjurkan ketika ada orang yang assalamualaikum, kita pun harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendoakan orang yang bersih. Ini teh tuh sok ayat mentar. Faqala al-Ghazali fa yaqulu alladhi yasmitu yarhamukallah wa yawadu alaihi al-atis fa yaqulu yahdikumullah. Nah, ini karena lukaku ayatnya orang itu asal panok itu melihat Imam Ghazali, karena yang pertama memerintahkan membaca yahdikumullah itu Imam Ghazali. Jadi kadang-kadang orang-orang itu pendapatnya lemah, seolah-olah kita lebih pintar daripada Imam Ghazali. Seolah-olah kita tuh yang benar itu, yang bahasanya gitu, yang benar itu bukan yahdikumullah, tapi yang benar itu adalah yaghfirullahu li wa lakum. Seolah-olah kita itu lebih pintar daripada Imam Ghazali. Ingat, Imam Ghazali itu ulama ahli filsafat. Imam Ghazali itu ulama ahli filsafat. Ulama ahli filsafat dalam bertindak menggunakan logika. Ulama ahli filsafat itu menggunakan logika. Nah, kan Imam Nawawi mengatakan bahwa yahdikumullah itu hadisnya dhaif. Yaghfirullahu wa lakum li wa lakum itu hadisnya sahih. Nah, ingat, Imam Nawawi ulama ahli hadis yang berfikirnya tergantung hadis. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nih, ini Imam Ghazali ulama ahli filsafat yang dalam tindak tanduknya menggunakan akal. Nah, Imam Nawawi adalah ulama ahli hadis, sehingga dia dalam penjelasannya tidak terlepas dari konteks hadis. Ketika ada yang bertanya, doa ini hadisnya apa? Dhaif apa sahih? Pasti dia menjawab kalau dhaif, kalau sahih. Nah, itu Imam Nawawi. Tapi Imam Ghazali berpikirnya tidak menggunakan doa. Yang dhaif intinya doa, yang sahih pun intinya doa. Karena yang diperintahkan bukan memperdebatkan lafaz daripada doanya, karena yang diperintahkan adalah mendoakannya. Ini pola pikir Imam Ghazali. Jadi saya tidak mempermasalahkan tentang ini dhaifnya, ini sahihnya, karena yang saya pakai, yang Rasul katakan adalah ketika orang bersih terus mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mendoakan orang yang bersih. Maka yang bersih dianjurkan untuk mendoakan kembali. Nah, mendoakannya secara apa? Ini ada dua, yang dhaif dengan yang sahih. Arti daripada doa yang dua dhaif sahih ini intinya sama. Intinya memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang mendoakan kita, yang kita bersih gitu, yang mendoakan kita. Nah, Imam Ghazali seperti itu berpikirnya. Ya, kalau dituding Imam Ghazali memang ulama ahli. Contoh, gitu ya, contoh. Nih, saya mohon maaf karena ada orang yang kemarin malam Kamis 2 minggu belakang lah, ada orang mengatakan kalau saya ini orang yang selalu mengedepankan logika. Saya ini adalah orang harus logik. Dibawakan logika, terasuk dari logika nanti. Dia memperdebatkan tentang masalah salat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat. Ini salat nisfu Sya'ban 100 rakaat, betul? Itu Imam Ghazali, betul? Bukankah di dalam Imam Nawawi mengatakan bahwa itu hadisnya maudhu, betul? Udah kayaknya hoax yang ngobrol Imam Ghazali, kita nggak tahu. Kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwa ini kenapa Imam Ghazali memerintahkan kepada kita untuk salat 100 rakaat? Bukan karena hadisnya itu adalah maudhu, sedangkan hadis maudhu adalah
bahwa Imam Ghazali itu lebih tahu saya loh daripada Imam Ghazali. Saya tahu kalau hadis itu mau tuh, sedangkan Imam Ghazali sangat berteman erat dengan Imam Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi adalah ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis salat 100 rakaat adalah maudhu. Kenapa Imam Ghazali mengatakan? Ingat tadi misalkan Imam Ghazali itu ulama yang menggunakan kalau Imam Nawawi karena beliau ulama ahli hadis, maka sepak terjangnya tidak akan keluar dari pembahasan hadis. Jadi sepintas seperti yang berbenturan antara pendapat Imam Nawawi dengan Imam Ghazali. Tapi kalau kita dalam lebih dalam, justru ini saling berkaitan erat. Karena yang sahih menurut Imam Nawawi pun bukan amalan itu. Yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Rasul mengatakan ketika datang malam nisfu Sya'ban, ihyahu min nisfi Sya'ban, hidupkan oleh kalian malam nisfu Sya'ban. Ini hadisnya sahih. Ia hadisnya sahih. Tidak ada yang membantah kalau hadis ini adalah baik. Semuanya mengatakan bahwa Rasul memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Imam Ghazali, ini pemikiran Imam Ghazali. Rasul tidak mengatakan menghidupkannya dengan apa. Rasul tidak mengatakan harus baca Quran misalkan, harus sholat sekian rakaat misalkan, tidak. Tapi perintahannya Rasul diumumkan, pokoknya hidupkan. Nah, Imam Ghazali mengajak untuk dirinya dan umatnya pada saat itu kita hidupkan dengan sholat malam. Berapa rakaat? 100 rakaat. Kenapa 100 rakaat? Umat buri. Jadi Imam Ghazali teh mau 2 rakaat, mau 10, mau 20, mau 100, itu kan punya siapa? Punya pribadi. Jadi 100 rakaat itu bukan bersandarkan terhadap hadis yang tadi. Ya kata saya, bukan bersandarkan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban akan mengakibatkan begini. Kita mengamalkan yang 100 rakaat bukan bersandar terhadap hadis tadi. Kita melakukan sholat 100 rakaat bersandar karena hadis itu sahih. Jadi kita diperintahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan cara apa? Rasul membebaskan kita untuk menghidupkannya. Saya memilih dengan sholat berapa rakaat? 100 rakaat. Boleh tidak? Yang tidak boleh andai kata kita sholat 100 rakaat tapi bersandar terhadap hadis ini. Bukan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat bakal begini karena ada hadisnya. Itu yang tidak boleh. Nah, ini apa namanya? Akal kita tuh disuruh berpikir. Maka ini ada yang mengatakan yahdikumullah, yang benar adalah yang bukan yahdikumullah tapi yaghfirullahu li wa lakum. Berapa syarat? Amalkeun apa yaghfirullahu li wa lakum, amalkeun. Apana yahdikumullah, amalkeun. Karena yang diperintah bukan bacaannya, tapi yang diperintah adalah mendoakan. Nomor ke berapa ini teh? 66. Sekarang 7:10. Satu lagi. Wasubatu sadisatu wasituna al-wa'adu an kulli mufsidin min kafirin wa mubtadi'in. Ini kita tidak boleh berteman. Mohon maaf. Kewajiban kita yakni al-bu'du, menjauh. Kewajiban yang nomor ke-66 al-bu'du, yakni menjauh an kulli mufsidin, dari setiap perkara yang merusak, min kafirin, dari orang-orang yang kafir. Intinya kita harus tidak boleh berteman dengan orang-orang kafir harabi.
Kalau kafir dini boleh. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir dini, ada kafir harabi. Kafir dini adalah orang kafir yang dia akur dengan kita, tidak mengusik tentang akidah kita, ya bersosial baik lah, itu disebutnya kafir dini. Maka haknya pun sama dengan sesama umat Islam. Kita hartanya harus kita jaga, tidak boleh kita hatinya kita beda orang tetangga api orang Kristen baik di badan tidak, tetap haram hukumnya, kita dosa. Atau ada orang kafir yang kita gibah tetap haram, terkecuali kafir dini harabi. Ya, kafir harabi ini adalah kafir yang memusuhi Islam dan memerangi secara zahir, secara nampak. Satu, wal mubtadi. Yang kedua, jangan berteman dengan ahli bid'ah. Ya panjang ya penjelasan ahli bid'ah. Biasanya lamun tukang lamun tukang bubur dia pasti berteriak bubur. Lamun tukang bakso dia biasanya berteriak. Lamun tukang bid'ah biasanya loba berteriak. Nah, itu elah gampang nama gitu. Gampangnya eta. Jadi yang mau tadi di sini cuman ada beberapa para mufasir mengatakan juga, ulama-ulama yang mengatakan bahwa ahli bid'ah itu bukan hanya orang-orang yang gampang mengucapkan kita bid'ah, tapi orang-orang yang banyak bahasanya di bahasanya di sini tukang main catur, main karamol, sepedaan, lebih ada. Dan gitu, bermain game, mama, main game, ahli bid'ah itu, main PS, itu ahli bid'ah. Ini larangan loh, kewajiban kita membodoh menjauh dari ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah di sini ini orang ulama dulu mengatakan, sebagian mengatakan orang ahli bid'ah ini adalah orang yang gemar bermain alatul lahwi di sini kan alatul lahwi teh permainan hal jalomi seperti coklat. Ini kan dulu mah pasalnya itu belum ada PS, belum ada digital. Hal jalomi seperti main coklat katanya. Terus awal jalusi main katri. Ini kan yang menjelaskan ulama dulu, yang pada saat itu permainan itu bukannya permainan boleh bagi mereka yang belum balik. Kalau yang belum balik boleh, karena permainan itu alat permainan itu hanya diperuntukkan di dalam Islam bagi mereka yang belum balik. Nah, kalau sudah balik ada kewajiban. Kalau yang belum balik belum ada kewajiban. Tapi kalau sudah balik sudah ada kewajiban. Apa kewajibannya? Ibadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena nanti dikubur kita semua pasti akan menjerit. Aduh, dipakai main kita. Aduh, coba kalau dipakai zikir, coba kalau dipakai itu. Coba kalau dipakai tadarus, coba kalau dipakai tilawah, coba kalau kita pakai thalabul ilmi. Padahal itu waktu luang, badan sehat, tapi kenapa ada dipakai main ini? Awas, ya. Karena itu termasuk dalam kategori ahli bid'ah. Ya, sebenarnya mah pegawai bulan teh banyak. Nonton bola juga gitu. Mau ngana buat ngaji. Mama, ini buat represi. Kita berbicara tentang masalah agama ya. Kita berbicara tentang masalah agama, bukan berbicara tentang masalah. Loh, kan kita butuh olahraga, kan kita butuh represi. Oh, kita butuh rekreasi dan lain sebagainya. Betul. Nah, secara itu ketika kita berbicara dalam sisi apa? Kemanusiaan. Kita berbicara dari sisi agama. Yang harus kita garis bawahi ini, karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita, mohon maaf, jangankan bermain seperti itu, hatta tidur, makan tidur pun akan diperintah tidak kita dalam Al-Quran.
Cari dalilnya di dalam Al-Quran, tidak perintah untuk tidur. Allah tidak memerintah kita tidur. Allah tidak memerintah kita makan. Allah tidak memerintah kita untuk kerja. Allah tidak memerintah kita untuk nikah. Allah memerintah kepada kita untuk beribadah. Penghambaan kita kepada Allah seperti sehingga para ulama merujuknya kepada siapa? Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau dilamar oleh Syekh Hasan Basri. Ketika beliau dilamar oleh Syekh Hasan Basri, salah satu jawaban Syekh Siti Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Syekh Hasan Basri, di hatiku sudah tidak ada lagi tempat untuk mencintai selain Allah dan Rasul. Di hatiku geus pinu hatena teh ku Allah jeung ku Rasul. Aya ulama duit Allahna di mana? Maka para ulama di dalam di dalam selawat ada bahasa ini. Allahu mawjudun wa awjada ma'duman salatan dawaman laisatan hadir. Allahu, maka Allah mawjudun. Hari Allah wujud apa mawjud? Wujud apa mawjud? Wujud artinya apa? Ada. Mawjud yang diadakan. Tapi di dalam syair itu bahasanya Allahu mawjudun. Maka Allah benar betul. Hari Allah ada atau lebih ayat ada atau yang diadakan? Ada. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Kalau bagi kita? Ada. Bagi kita. Ayo bagi kita. Ada. Ada atau yang diadakan? Bagi kita sekarang, posisi sekarang. Bagi kita. Ada. Benar. Di mana ayatnya Allah ayatnya? Keyakinan. Dina keyakinan. Keyakinan adanya di mana? Di Dalam hati. Ayat Allah ayatnya di hati orang. insya Allah. Ayat Allah ayatnya di hati orang. Insya Allah. Ayat. Ada tidak? Pakai sholat ayat itu. Hese Allah ayat. Jangan kurang lain Allah ayat. Kudu diayat. Bagi kita itu Allah harus dihadirkan, harus diadakan di mana? Di hati kita. Dan cirinya ya ciri punten. Mohon maaf. Andai kata kita sudah masuk ke dalam ranah Allah yang ada di dalam hatinya, dia sudah tidak akan bisa berbuat maksiat sekecil apapun. Karena Allahnya sudah ada. Nah kita sering lupa. Jadi Allah itu maka Imam Busiri mengatakan saya tidak menggunakan kata Allahu wujudun, tapi saya menggunakan kata Allahu mawjudun. Allah yang diadakan, bukan dari sisi pencipta dari wujudnya Allah, tapi yang harus diadakan di dalam hati kita. Karena selama ini kita yakin Allah itu ada, tapi berbuat maksiat Allah nak mana? Mumpung sasaran, mumpung itu, mumpung ini. Nah ketika kita berbuat maksiat Allah jadi mana? Ternyata ketika kita berbuat maksiat Allah tidak ada. Maka itu menunjukkan bahwa Allah belum ada. Maka harus diadakan. Di mana diadakannya? Nah, biar mata kita melihat, selalu yang dilihat adalah Allah, yang mendengar, ketika mendengar yang terdengar adalah Allah. Ini nanti seperti makomnya siapa dulu teh? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Ini makom wali yang paling tinggi Syekh Siti Jenar. Tapi kewalian Syekh Siti Jenar tetap kalah oleh kewalian yang disebut dengan Arifat Panah.
Kalau Siti Jenar itu ma'rifat panah. Ma'rifat panah itu ma'rifat rusak. Kenapa rusak? Karena dirinya udah lupa terhadap dirinya. Inilah orang yang sudah tergila-gila. Jadi mohon maaf, untuk umum saya Siti Jenar dikatakan sesat. Nah, untuk umum. Nah, tapi sesungguhnya saya Siti Jenar itu tidak sesat. Tidak sesat. Itulah haknya, itulah sebenar-benarnya orang yang ma'rifat. Sebenar-benarnya orang yang ma'rifat dia seperti saya Siti Jenar itu. Dia sudah lupa terhadap dirinya sendiri. Yang diingat adalah Allah. Ketika ditanya, "Man antum? Siapa Anda?" "Ana Allah." Ketika ditanya, "Siapa Anda?" "Saya Allah." Nah, jawaban saya Allah, saya Siti Jenar benar. Ayo berapa begitu saja. Saya Allah, kok salah karet kurang begitu. Kenapa? Karena Siti Jenar tidak melihat ketika ditanya, "Siapa Anda?" Dia begitu melihat badannya, yang terlihat bukan jasadnya. Yang terlihat adalah yang menciptakan jasadnya. Ketika ditanya ini apa, yang terlihat bukan makhluknya, tapi yang dilihat adalah Khaliknya. Sehingga lisannya selalu berucap ini apa? Al-Haq, 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 Allah, Allah, Allah. Nah ini dari mana? Namanya masalah teh. Terus kagetnya orang. Ya jika orang di depan buka bogor diberi sapu tangan, tekan tinggal sapu tangan nama. Tidak terlihat sapu tangannya. Yang terlihat adalah yang memberi. Diberi kertas anu segitu ya ini gambar gitu. Enggak nama. Bagaimana enggak ngalaman yang gitu mah? Supaya mereka pengalaman yang gitu. Pengalaman Ustaz sih nanti. Tapi ngalaman. Kesulatan pakai kertas wangi kan ini dikoleksi. Ya Allah. Koleksi. Ada banyak banget masih ada memori. Saya Siti Jenar itu Bukan. Siti Jenar itu laki-laki. Beliau adalah keturunan dari Al-Haras. Nama-nama bukan Siti Jenar. Siti itu tanah. Kalau di bahasa Jawa, Jenar itu merah karena beliau berada di Lemah Abang, daerah Lemah Abang, Jakarta. Lemah Abang Jakarta. Ini ayalah Jakarta Lemah Abang gitu. Ada di daerah apa? Tuban, di daerah Tuban. Dan di Cikarang ayah gitu kayak. Di sana kan ada Lemah Abang. Kenapa ada Lemah Abang? Di Cikarang kenapa ada Lemah Abang? Karena Siti Jenar dulu lama di sana. Gitu. Jadi Siti Jenar itu orang yang kalau dulu nyebut orang ulama tuh nggak berani nyebut nama. Biasanya nyebut tuh daerahnya. Nah, kalau dulu ada orang dulu itu kalau ada orang soleh di situ dia tidak berani nyebut namanya. Dia menyebutnya adalah nama daerahnya. Nah maka di sana di Tuban itu ada yang disebut dengan Lemah Abang. Lemah Abang itu nyata tanah. Jadi kampung itu tanahnya merah. Maka Siti Jenar diamnya di situ. Siti Jenar. Kalau nggak salah Abdul Rahman siapa namanya? Nah dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Siti Jenar. Syekh tanah merah. Nah padahal tanah merah itu 4. Bukan perempuan Siti Jenar. Laki-laki wali 10. Cuman kewalian Siti Jenar tetap di bawah kewalian Wali Songo. Kenapa? Karena Wali Songo beliau selain ma'rifat juga bisa mengajarkan kepada santrinya untuk ma'rifat. Beda dengan Siti Jenar. Jadi Siti Jenar yang jaya sendiri. Hanya untuk pribadi tidak bisa ditularkan, tidak bisa diajarkan. Sehingga Sunan Muria mengambil Sunan Muria itu adalah putranya dari Sunan Muria. Sunan Muria mengambil tindakan untuk mengkisos Siti Jenar, dihukum mati. Tapi dihukum mati bukan berarti mengklaim bahwa Siti Jenar salah. Yang dikhawatirkan oleh Sunan Muria
Jadi kalau dibiarkan Siti Jenar melihat pengen seperti Siti Jenar. Kalau jadi makom ma'rifat hadrah di dalam hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab hikamnya, makom ma'rifat hadrah andai kata diberi terima, tapi kalau pengen haram. Jadi kalau kita pengen seperti itu tidak boleh, tapi kalau diberi oleh Allah diterima. Itu disebut makom. Ya, itu di kita ada makom Siti Jenar. Dan kesininya ada seperti wali majnun. Kalau sekarang tidak ada jarang orang yang wali hadrah, tapi hanya sebatas sebagai wali majnun. Nah, ini wali majnun. Wali majnun itu contek dalam kehidupannya. Jadi wali majnun itu dicarek pula, diturutan engkau, sakit itu kaidahnya. Dicarek pula, dicarek, diturutan engkau. Itu wali majnun. Karena asik dengan kehidupannya. Orang-orang marifat seperti ini kita melihatnya, mohon maaf, banyak orang yang majnun, tapi dia kasat mata kita dilihat tidak sholat, tidak Siti Jenar pun kan berlama-lama tidak sholat, karena saking mana, saking lupa. Jadi ngikutin, tapi itu sholat, diberikan itu sholat, jangan gitu, kan dicari, karena dia punya kehidupan sendiri. Jadi kayak orang yang gila. Nah, banyak sekali, mohon maaf di kalangan sekarang, banyak sekali para wali Allah yang ngumpet di badan orang gila. Banyak wali Allah yang ngumpet di. Jadi kalau kita melihat, mau orang gelok, jangan gelok dari baju di pinggir jalan, tapi justru mereka itu asik dengan dunia itu. Apakah dia sedang beribadah? Pandangan kita seperti layaknya orang gila. Pandangan kita seperti layaknya orang gila. Tapi bagi mereka dia sedang takarrub ma'rifat ke Allah, sedang anteng-antenglah kebenaran perbuatan di Allah. Nah, makanya guru-guru nyebutnya pada kalau Rasulullah sok sanadnya dengan Allah. Sok sanadnya dengan Rasulullah. Bisi. Ayo itu mah, nih ulama itu terbagi dua. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Nih ada dua, ulama masyhur, ulama masyhur. Yang lebih harus kita hati-hati adalah ulama masyhur. Kalau ulama masyhur, kita tahu, orang lain banyak orangnya. Contoh lah, Abi masyhur ulama. Orang pada tahu kalau beliau seorang ulama, sehingga ketika kita berhadapan dengan beliau pasti hanya ada, karena tahu beliau seorang ulama. Tapi wali mastur, ulama mastur itu ulama yang dia mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi dia nyumput di makanan. Nah, itu bahaya ya. Walaupun guru maya guru dibener nukil mah teh ajengan cangkang cau. Bener teh, nukil mah ajengan cangkang cau. Cangkang cau muliahna menurut kita. Hina, tapi lamun katinca. Awas bahaya gitu. Urang lengah katinca bisa disorekan. Jadi nukil mah kadang-kadang orang tuh ya kita tuh tidak menganggap orang ini mulia. Ya kalau orang masuk udah jelas gitu. Begitu berhadapan kita sudah pasti siap-siap. Ini seorang ulama, kita tahu, umumnya manusia tahu. Tapi ulama masuk, orang tidak mengetahui kalau dirinya adalah seorang ulama. Tapi kedekatan dirinya dengan Allah, dekat asik kayak kuburan. Bahasa kalau mesti kawalan. Jadi kacang kacang tadi, pokok katingan bisa terbuka dengan cangkang kaum. Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keterbukaan di dalam hati kita untuk bisa ma'rifat kepada Allah, untuk bisa melihat dan bisa menikmati ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rasa
Amin. Sekian pemahaman soal tadi pembahasan ahlul bid'ah tadi ya kita apa namanya itu pembahasan kita melihat dari sisi kacamata agama ya. Oke, bentar ya, bentar bisi ya, bisi. Oh, berarti bukan bisa apa berarti bukan itu? Nah, dan Pak Atta tukang main game. Nah, itu pembahasan setelah. Sekian dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.